hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap hari ini Tuhan, sepanjang hari ini, biarlah Engkau berkenan atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tunaikan syukurmu buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan waktu untuk menerima ajaran-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami selalu taat kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami berjanji, kami mau iring Engkau Tuhan, mengikuti teladan-Mu, mengikuti teladan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memilih Engkau Tuhan. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti
mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya.
sembah Tuhan, mengikuti jejakmu, menyenangkan hatimu Bapa. Haleluya, haleluya. Satu-satu kerinduan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami untuk terus mengikuti jejakmu, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapak. Kami menyambut Engkau hadir di sini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kerinduan kami terus dapat mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Jadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hatimu ya Bapa, melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan iblis, segala selubung benteng-benteng kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang haus dan lapar sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru, bulan yang baru ya. Di bulan Maret ini. Haleluya. Dan tema di bulan Maret ini kita mau belajar tentang manusia baru ya. Sama-sama katakan manusia baru. Ya. Bapak Ibu, kitab Efesus itu mewahyukan tentang gereja ya. Jadi gereja itu salah satunya disebut sebagai manusia baru ya. Ada satu hal yang sangat penting ya di dalam kitab Efesus, bahwa kita sebagai gerejanya disebut manusia baru ya. Jadi kekristenan bukan sekedar agama ya. Kekristenan bukan sekedar rutinitas agamawi, tetapi kehidupan sebagai manusia baru ya. Haleluya. Nah, tik-tik. Nah, sepanjang bulan Maret ini kita mau belajar ya. Yang pertama, kita harus membuang dusta ya. Manusia baru itu harus membuang dusta. Yang kedua, bekerja keras supaya dapat berbagi ya. Bekerja keras supaya kita bisa menolong orang lain. Bekerja keras supaya kita bisa menyatakan kemurahan hati. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, jangan marah ya. Yang keempat, perkataan untuk membangun ya. Dan yang kelima ya, karena bulan Maret ini ada 5 minggu ya. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Semuanya ada di pasal 4 ya Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita mau masuk tema buanglah dusta. Mari kita baca dulu ayatnya ya, mulai ayat 17 sampai ayat 32 ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan keserakahan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Terus diklik. Ya. Jadi hari ini ya, kebenaran minggu ini adalah buanglah dusta. Ya, kita baca sekali lagi ayat yang ke-25, 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Bapak Ibu, yang kita pelajari pagi hari ini sebagai manusia baru, ya, kita harus membuang dusta. Ya. Haleluya. Tidak boleh lagi ada dusta di antara kita, ya. Tidak boleh ada lagi dusta di dalam hati kita. Ya. Saya percaya kita semua tidak suka didustai. Haleluya. Tetapi kita gampang, ya saudara-saudara, kadang-kadang mengucapkan kata-kata dusta. Ya. Nah, saudara-saudara, dusta itu seperti pakai topeng. Ya, saudara. Kelihatannya manusia baru, ya, tetapi perkataannya masih penuh dusta. Ya. Saudara, semua orang, ya, bukan hanya orang Kristen, tidak suka dengan dusta. Ya. Coba diklik. Ya. Pembohong layak jadi pemimpin. Ya, ini yang kalau di pemilu-pemilu sering muncul. Ya, kita tidak suka dibohongi. Ya.
Kita tidak suka dengan orang yang punya mulut manis. Kalau ngomong manis seperti madu, ya, tetapi hatinya ternyata pahit. Ya, di dalam kitab Kolose dikatakan, ya, Kolose 3 ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang suka dengan pendusta. Ya. Sebagai manusia baru kita harus membuang dusta. Baik di rumah kita, pekerjaan dan keluarga kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh sebagai manusia baru. Ya. Terus diklik lagi. Ya. Orang yang suka dusta itu ada balasannya, saudara-saudara. Ya. Di artikel ini dikatakan balasan bagi para pendusta. Dihilangkan kesadarannya, dimatikan hati nuraninya. Pada akhirnya orang yang suka berbohong akan membunuh akal pikirannya dan mengubur hati nuraninya. Sehingga ia tidak hidup melainkan menjadi beban masyarakat. Ya, biang kerusakan dan sumber dari segala kegaduhan. Ya, saudara. Kalau dilihat dari bahasanya, ini bukan bahasanya orang Kristen, ya saudara-saudara. Tapi kita setuju, kalau kita berdusta itu membunuh hati nurani kita sendiri. Ya, kita tidak punya kepekaan lagi. Ya, terus diklik. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab banyak contoh orang-orang yang suka kompromi dengan dusta. Ya, ini terkenal di Kisah Para Rasul, ya, tentang Ananias dan Safira. Mari kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataannya itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dusta itu bukan perkara yang main-main. Ya, haleluya. Nah, masalahnya seringkali kita tidak niat berdusta, tapi seringkali itu menjadi kebiasaan yang muncul, ya, mengalir. Ya. Ada di mana? OTW, ya saudara-saudara, ya. Padahal masih mandi, ya. Saudara-saudara, seringkali, ya, dusta itu menjadi gaya hidup. Ya, terus diklik. Ya, Daud, ya, di dalam 1 Samuel 21 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Daud kepada Imam Abimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruhkan kepadamu dan kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Ya, Bapak Ibu, ini saat Daud sembunyi dari Raja Saul. Pada waktu dia ketemu Imam Abimelek, ya, dia berkata, raja menugaskan aku, ya. Padahal dia melarikan diri dari pengejaran Saul, ya, saudara-saudara. Ya.
Jadi seringkali bahasa-bahasa begini muncul, saudara ya, untuk memberi alasan. Kenapa istrimu nggak ikut? Oh, istriku lagi seperti ini, padahal nggak seperti itu. Ya, terus yang ketiga, gerhasi, ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, selamat tuanku Elisa, menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ya, saudara, ini ceritanya Nabi Elisa, ya, didatangi seorang panglima Aram, namanya siapa? Naaman, ya. Naaman kena kusta, saudara-saudara. Dan Naaman ini punya pembantu seorang gadis, berkata kepada Naaman, Bapak, ya, di Israel ada seorang nabi, ya, yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan Bapak dari kusta. Datanglah ke sana supaya Nabi Elisa menyembuhkan engkau. Ya, akhirnya saudara, Naaman ini seorang panglima tentara Aram, ya, dengan rombongan datang membawa persembahan menemui Elisa. Ya. Saudara-saudara, terus Elisa berkata kepada Gerhasi, ya. Jadi Gerhasi keluar, ya, menanyakan ada perlu apa? Ya, saya mau bertemu Nabi Elisa, ya, supaya dia menyembuhkan kustaku. Ya, tapi setelah itu Gerhasi masuk, Bapak Ibu. Ya, dia ngomong, Nabi, ada panglima tentara Aram, ya, yang sedang sakit kusta, minta didoakan. Terus Elisa bilang, suruh aja pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Ya, haleluya. Ya, saudara-saudara, wah, Elisanya gusar. Saya sudah datang jauh-jauh bawa persembahan, ya. Pak Pendeta tidak mau keluar menemui. Ya, saudara. Ya, kalau saudara seperti itu bagaimana, saudara? Rasa gerejo-gerejoan, ya, gak usah pendeta-pendetoan. Ya. Saudara-saudara, Naaman gusar. Saya pikir Pak Pendeta ini akan keluar, minimal mengangkat tangannya ke atas dan mendoakan saya, dan saya jadi ini malah nyuruh saya mandi di sungai Yordan. Sungai-sungai di Samaria itu bagus-bagus, ya. Sungai-sungai di sini ini bagus-bagus. Mengapa nggak suruh mandi di sungai yang ada di sini? Kok disuruh mandi ke sungai Yordan? Wah, saudara, namanya seorang panglima, saudara, yang, ya, punya jasa yang sangat banyak bagi negara. Dia ngomel, saudara-saudara. Ya, akhirnya salah satu anak buahnya, ya, salah satu pengawalnya bilang, Pak, kalau Nabi itu menyuruh sesuatu yang sulit, apakah Bapak tidak mau melakukan? Yang penting kan sembuh, Pak. Akhirnya dengan kesal dia pergi ke sungai Yordan, saudara. Ya. Akhirnya dia ingat perkataan pembantunya di rumah, ya, bahwa Nabi itu Nabi yang diurapi. Akhirnya dia masuk ke sungai Yordan sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Dan mujizat terjadi, saudara-saudara, ya. Kustanya benar-benar sembuh, ya. Wah, senang sekali Naaman, saudara. Akhirnya kembali lagi, ya, menemui Nabi Elisa. Ya, setelah sembuh Nabi Elisa keluar, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kamu sudah sembuh. Pulanglah dengan selamat. Nabi, kami ingin mempersembahkan nih sebagai ucapan terima kasih, saudara. Jadi sudah disiapin emas, perak, pakaian-pakaian indah, saudara-saudara, untuk dipersembahkan ke Nabi. Oh, terima kasih, ya. Saya sudah dicukupkan Tuhan
pulanglah dengan selamat. Ya, saudara-saudara, akhirnya Naaman ini pulang, saudara, membawa barang-barangnya. Nah, si Gerhasi ini, wah nabi ini, kita aja sering nggak makan, puasa terpaksa, dikasih nggak mau. Ya, saudara-saudara. Akhirnya setelah Nabi Elisha masuk, Gerhasi nyusul, saudara-saudara. Dia ngomong ini, gitu, ya. Selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Oh, silahkan ambil sendiri. Akhirnya si Gerhasi ini ngambil, saudara, dan pulang. Ya. Setelah dia sampai di rumah, ya ditanya sama Elisa, dari mana Gerhasi? Dari luar, Pak. Ya, bukankah waktu kamu pergi, rohku juga ikut kepada kamu. Ya. Sekarang kustanya Naaman akan pindah kepada kamu. Ya. Akhirnya saudara-saudara, Gerhasi ini kena kusta sepanjang tubuhnya. Ya. Saudara, jangan main-main ya dengan dusta. Ya. Mungkin kita tidak langsung mati. Ya. Tapi hati nurani kita jadi rusak, ya. Haleluya. Terus, ya, iblis, ya, si ular, ya, ini juga terkenal dengan dustanya. Kejadian 3 ayat 2 sampai 4. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, haleluya, amin. Ya, kemarin aja berdusta aman kan, ya, nggak mati. Ya, saudara-saudara, iblis selalu ngomong seperti itu. Nggak apa-apa, sekali lagi, ya, saudara-saudara, iblis ini adalah pendusta. Terus Kain, ya, Kejadian 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Saudara-saudara, dusta itu, ya, sudah mewarisi, ya, semua keturunan Adam. Ya. Mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Ya. Tetapi pagi ini kita belajar, kita diingatkan sebagai manusia baru, kita tidak boleh berdusta. Haleluya, amin. Ya, diklik. Mengapa kita jangan lagi berdusta, saudara-saudara? Ya. Dari Efesus pasal yang ke-23 sampai 25 tadi kita belajar. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Yang kedua, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang lain, karena kita adalah sesama anggota. Diklik. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berdusta? Supaya kita bisa diperbaharui hati dan pikiran. Saudara, orang yang masih suka bohong gak bakal ngerti firman Tuhan, gak bakal percaya janji Tuhan, gak bakal kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara.
Ya. Proses pertumbuhan itu seperti ini, saudara-saudara. Ya, pertama diperbaharui. Ya. Kalau kita masih suka dusta, kita nggak bisa diperbaharui. Ya, saudara. Haleluya. Makanya walaupun 100 tahun ikut Tuhan, nggak dewasa. Ya. Kenapa? Karena hati nuraninya tumpul. Ya. Haleluya. Ya. Jadi mengapa kita harus membuang dusta? Yang pertama, supaya kita bisa diperbaharui. Apanya? Hati dan pikiran. Ya, saudara-saudara. Baru kita bisa bertumbuh dan menjadi pemenang. Ya, haleluya, amin. Saudara, ukuran kita menjadi pemenang itu kebenaran. Ya, haleluya, amin. Ya, ukuran kita menjadi pemenang itu sejauh kita mengenakan kebenaran, saudara. Ya, diklik. Ya, kita semua ingin menjadi pemenang, ya, menjadi orang yang penuh damai sejahtera, ya, mengerti kehendak Allah dan diberkati dan disertai. Ya, kita semua mau, saudara, menjadi pemenang. Tapi seringkali kita nggak mau prosesnya, ya. Sehingga perkara-perkara kecil dalam kebenaran aja kita seringkali nggak menang-menang. Ya. Haleluya, amin. Ya, haleluya. Ya, saya secara pribadi, saudara, tidak pernah, ya, saudara, ngalami hal-hal yang spektakuler, ya, kayak Musa. Waktu dipanggil Tuhan melihat pohon kebakar, ya, terus mendengar suara Tuhan. Ya. Tidak semua orang mengalami hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Ya, seperti Yunus masuk ke perut ikan selama 3 hari terus dikeluarkan lagi. Itu kan luar biasa, saudara. Ya. Tapi ternyata hal-hal spektakuler itu belum tentu mengubah orang. Buktinya Yunus tetap marah. Ya kan? Waktu orang-orang Niniwe diampuni dosanya, Yunus marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hatinya penuh dengan sesuatu yang nggak baik sehingga nggak bisa diperbaharui, saudara. Ya, saudara-saudara, saya belajar, ya, dari orang tua saya hal-hal sederhana. Ya, doa pagi, doa malam. Ya, membaca firman. Ya. Saudara, tahun-tahun 74, ya, kami pindah dari Jawa ke Bandar Sakti. Itu susah sekali di sana, saudara. Ya. Kalau mau ke bandar harus naik sepeda. Ya. Bapak saya pernah, ya, kepalanya gara-gara sepedanya garpunya patah, saudara, diterbanggi. Belum kalau orang Lampung, ya, diterbanggi itu, ya, saudara-saudara, menodong, ya, pasang tali, ya. Waduh, tahun itu masih serem sekali. Ya. Saudara-saudara, lo ngambil gaji kan harus ke Bandar Jaya, saudara-saudara, ya, naik gerobak, ya. Ya. Tapi saudara-saudara, saya merasakan dari kecil hidup kami itu dipelihara Tuhan. Hampir tiap hari kami itu makan enak. Karena pelihara ayam sendiri, ya, pelihara kambing. Ya. Jadi saudara-saudara, hidup sederhana tapi enak, nyaman, diberkati. Sehingga saya itu dari kecil nggak terluka dengan kekristenan. Ya, bapak saya seorang hamba Tuhan, ya. Saudara-saudara, dia seorang majelis, ketua majelis, tapi seorang yang betul-betul sungguh-sungguh, ya. Nah, saudara-saudara, itu membuat saya bertumbuh, ya, melihat teladan hidup orang tua. Ya. Jadi kekristenan itu tidak tergantung dengan mujizat, ya, tetapi tergantung apakah kita mau diperbaharui. Amin.
Karena waktu kita diperbaharui kita akan bertumbuh. Waktu kita bertumbuh kita akan menjadi pemenang. Dan hasilnya kita mengalami damai sejahtera, hidupnya tenang, mengerti kehendak Allah. Ya. Jadi kita harus evaluasi. Kalau hidup kita susah, ya, sering direcokin orang, kita harus periksa, saudara-saudara. Jangan-jangan kita memang hidupnya nggak beres. Ya. Haleluya. Terus diklik. Nah, saudara, Yohanes 8 ayat 43-44. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia pendusta dan bapak segala dusta. Ya. Saudara, kalau kita masih dusta, kita ini sama dengan anak-anak iblis, saudara-saudara. Karena iblis itu bapak pendusta. Ya. Jadi sebagai manusia yang sudah diperbaharui, sudah bertobat, kita harus membuang dusta. Terus diklik. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus membuang dusta? Supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Amin. Ya, kita baca Yohanes 15 ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengenakan manusia baru, kita nggak bisa berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara-saudara, jadi mari kita buang segala dusta, saudara-saudara. Ya, jangan ada lagi kebiasaan bohong. Ya. Haleluya, amin. Cuma segini kok. Ya, kita harus belajar jujur karena kita manusia baru. Ya, saudara-saudara, pada waktu kita menjadi manusia baru, kita akan nempel dengan pokok anggur, sumber segala berkat, ya, sumber segala damai sejahtera. Terus diklik yang ketiga, ya, karena kita sesama anggota, ya, saudara, kalau kita berdusta pasti berdusta dengan orang, ya, berdusta dengan teman-teman gereja, berdusta dengan mungkin istri, dengan suami, ya. Efesus 4 ayat 25 kita baca sama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Saudara, khususnya kepada saudara-saudara seiman, ya. Kita bisa merasakan kalau kita mendustai, ya, kita berarti menyakiti tubuh kita sendiri, saudara-saudara. Ya, haleluya. Terus diklik. Ya, klik lagi. Sesama anggota tubuh Kristus harus berkata benar. Amin. Saudara, untuk melawan dusta caranya bagaimana? Berkata benar. Ya. Kita nggak bisa, saudara, ya, sebagai manusia kabur dari dusta. Ya. Caranya bagaimana? Ya berkata benar. Ya, amin. Ya. Sebagai anggota tubuh, untuk mengalahkan dusta satu-satunya adalah harus berkata benar. Ya. Perkataan kita itu menunjukkan di mana tempat kita. Kita ada di dalam tubuh Kristus atau di luar. Amin. Ya. Kita menganggap orang lain saudara kita kalau kita ngomongnya benar.
Haleluya. Kita menganggap pasangan kita, menghormati pasangan kita kalau ngomongnya benar, saudara. Perkataan kita itu mendudukkan di mana tempat kita. Yang kedua, perkataan kita itu mewakili tubuh kita. Ya. Saudara-saudara, di dalam tubuh ada bagian yang namanya mulut. Ya. Mulut adalah anggota tubuh. Jadi kalau perkataan kita tidak benar, saudara-saudara, maka seluruh tubuh ini ya jadi tercemar. Ya. Sehingga keberadaan kita itu seperti kayak nggak ada gunanya. Ya. Ada atau tidak ngaruh. Gitu ya, haleluya. Jadi mari kita belajar berkata benar, saudara, dalam segala hal. Ya, perkataan benar, bukti kita adalah orang benar. Ya, makanya kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya nggak usah ngomong, lebih baik. Ya, saudara. Ya, lebih baik banyak diam daripada ngomongnya dikit-dikit bohong. Ya. Dari mana kamu? Dari pasar. Ya, padahal dari mana? Ya. Gampang sekali ngomong yang tidak jujur, saudara-saudara. Dan orang yang tidak jujur, saudara-saudara, akan kehilangan kepercayaan. Ya, biasanya anak-anak remaja ini paling lancar ya. Kalau susah, ya, kalau belum ketangkep basah, ya, lancar yang namanya. Itu. Nah, saudara-saudara, saudara akan rugi. Ya, nanti saudara ngomong bener pun sumpah, tetap nggak dipercaya gitu loh. Ya. Makanya lebih baik ngomong yang benar. Ya, kalau salah dimarah, diterima. Supaya kita bisa dibela oleh Tuhan. Supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita sebagai manusia baru membuang segala dusta. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan